Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Ikhwati man rahimakumullah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini kita masih diberikan untuk merasakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang tiada tara, dan juga kita bisa dipertemukan melalui siaran ini, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan karunia-Nya berupa kesehatan dan juga semangat kita untuk melaksanakan ibadah terhadap Yang Maha Kuasa. Ikhwati man rahimakumullah, pada pertemuan hari ini kita sedikit mengulas atau juga ya sekedar tazkirah, ya mengingatkan terkait dengan bulan Muharram yang sedang kita hadapi sekarang, di mana ya di bulan Muharram dalam ajaran Islam ada pelaksanaan saum sunnah, yaitu terkait dengan saum Asyura. Ikhwati man rahimakumullah, jadi sebelum kita lebih dalam memahami atau juga mengkaji terkait hadis-hadis keterangan tentang saum Asyura, tentu kita juga perlu mengenal dengan bulan Muharram itu sendiri. Di mana bulan Muharram dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyinggung atau mengungkapkan bahwa bulan Muharram ini termasuk bagian dari bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita buka dalam surat At-Taubah ayat 36, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan bulan Muharram, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatas syuhuri indallahi fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum zalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 36 itu, inna iddatas syuhur, sesungguhnya jumlah bulan-bulan indallahi di sisi Allah itu, yaitu fi kitabillah, Allah sudah menetapkan yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Begitu. Berapa jumlah bulan yang sudah Allah tetapkan dalam satu tahun itu? Yaitu yaitu isna asyara sahron, yaitu ada 12 bulan, gitu ya, ada 12 bulan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum. Nah, dalam minha di bulan-bulan tersebut, begitu ya, di isna asyara sahron itu, ya dari jumlah 12 bulan itu kata Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Zalika dinul qayyim. Begitulah Allah Subhanahu wa taala ya sudah menetapkan ya dalam din yang sudah direstuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berpesan di 4 bulan yang Allah katakan sahrun hurum itu, bulan yang diharamkan itu, maka fala tazlimu fihinna anfusakum, kalian jangan melakukan kezoliman, jangan melakukan kerusakan, keonaran, atau ya kericuhan bagi diri kalian sendiri, gitu. Baik, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, jadi dalam satu tahun itu isna asyara sahran, itu surat At-Taubah ayat 36. Jadi ada 12 bulan. Nah, dari 12 bulan itu ingat kata Allah Subhanahu wa taala,
ada 4 bulan di mana kalian tidak boleh melakukan kezoliman, tidak boleh melakukan kerusakan, tidak boleh melakukan keonaran. Justru harus menjaga ketertiban. Baik, di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala belum menegaskan apa 4 bulan yang disebut dengan hurum itu. Maka Rasulullah SAW memberikan penjelasan terkait dengan ayat tersebut, di mana Rasul juga mengungkapkan bahwa kata Nabi az-zamanu qad istadaro, gitu, bahwa waktu terus berjalan gitu ya, sebagaimana Allah telah menentukan yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak diciptakannya langit dan bumi. Kemudian Nabi menegaskan, kata Nabi as-sanatu isna asaro sahron, bahwa 1 tahun itu ada 12 bulan gitu. Nah, kenapa Nabi mengatakan demikian? Karena sesuai dengan surat At-Taubah ayat 36 tadi. Nah, kemudian Nabi menegaskan minha arba'atun hurum. Nah, karena di surat At-Taubah tadi dinyatakan ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram, maka Nabi pun mengungkapkan minha arba'atun hurum. Nah, ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Kemudian kata Nabi, salah satu mutawaliyatun, yang 3-nya itu dari 4 bulan yang disebut dengan bulan haram itu, yang 3-nya berturut-turut, kata Nabi, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram gitu. Kemudian yang keempatnya Warajab dan bulan Rajab. Nah, jadi dalam hadis Nabi menegaskan, hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah mengatakan minha arba'atun hurum, bahwa ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram, kemudian Nabi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bulan haram itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah, ini yang tiga ini berturut-turut. Kemudian yang satunya, yang keempatnya adalah Rajab, gitu ya. Setelah terselang dengan bulan-bulan yang lainnya. Baik, ikhwatiman rahimakumullah. Selanjutnya bulan Muharram di samping termasuk bulan yang diharamkan itu ya. Dan ingat, jadi sesuai dengan pesan Allah Subhanahu wa taala tadi, jadi di bulan haram itu kita tidak boleh melakukan keonaran, tidak boleh melakukan kekacauan, tidak boleh melakukan pertempuran. Oleh karena itu di bulan Muharram ini kita harus menjaga ketertiban, menjaga keamanan, jangan sampai terjadi keributan, jangan sampai terjadi pertempuran, karena ini akan membawakan efek dosa. Jadi bertahanlah begitu ya, jangan sampai terpancing emosi, jangan sampai terpancing akhirnya kita melakukan pertempuran, melakukan tawuran, melakukan peperangan, apalagi sampai perang saudara gitu ya. Ini pesan Allah Subhanahu wa taala dalam At-Taubah ayat 36 itu, fala tazlimu anfusakum. Hati-hati, kamu jangan sampai melakukan itu. Ikhwati iman rahimakumullah, kemudian bulan Muharram di samping disebut bulan yang haram tadi ya, termasuk bulan haram, kemudian khusus bulan Muharram ini disebut juga Sahrullah, bulan Allah. Nah, jadi tadi bulan yang diharamkan itu bulan yang harus senantiasa tercipta ketertiban, tercipta keamanan, itu ada 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, di antara 4 bulan haram ini ada 1 bulan yang punya kekhususan, yang punya kelebihan tersendiri, yaitu bulan Muharram. Nah, bulan Muharram di samping disebut bulan haram, bulan Muharram juga disebut Syahrullah, bulan Allah. Nah, ini keutamaan, kelebihan yang dimiliki oleh bulan Muharram. Jadi walaupun di bulan-bulan lain dia juga ada yang mempunyai kelebihan tersendiri. Nah, kalau di bulan Muharram ini kelebihannya adalah Syahrullah, yaitu disebut dengan bulan Allah. Itu kata Nabi ya, dalam riwayat Al-Jamaah. Kemudian Nabi menegaskan, nah di bulan Muharram di Syahrullah itu ada saum.
Bahkan Nabi menyebutkan Afdholus Syiyam ba'da Ramadan sahrullah gitu. Seutama-utamanya saum setelah saum Ramadan itu adalah syahrullah, saum di bulan Allah, yaitu Al-Muharram, di bulan Muharram. Nah, jadi pelaksanaan saum sunnah di bulan Muharram ini adalah yang merupakan sesuatu yang keutamaan gitu, afdholus syiyam kata Nabi. Lalu apa yang disunahkan saum di bulan Muharram itu? Maksudnya saum yang khusus terkait dengan bulan Muharram itu. Nah, saum sunnah yang khusus terkait dengan bulan Muharram yang punya nilai kata Nabi tadi afdholus syiyam itu adalah yang dimaksud adalah saum Asyura gitu ya. Nah, jadi saum Asyura itu adalah saum yang dilaksanakan di bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Nah, saum ini kata Nabi afdholus syiyam, termasuk seutama-utamanya saum setelah saum Ramadan. Khotiman rahimakumullah, baik selanjutnya kita juga perlu mengetahui apa sebetulnya hukum saum Asyura itu, begitu ya. Baik, untuk mengetahui hukum saum Asyura atau saum pada tanggal 10 Muharram itu, nah ini bisa kita lihat hadis yang bersumber dari Aisyah, yaitu yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, di mana Aisyah menceritakan, kata Aisyah, kana Asyura, bahwa saum Asyura itu yauman tasumuhu, di mana pada hari itu suka melaksanakan saum Asyura tersebut Quraisyun, orang-orang Quraisy fil jahiliyah, di masa jahiliyah. Wakana Rasulullah yasumuhu, tapi Rasul juga sama melaksanakan saum pada tanggal 10 Muharram itu, yaitu saum Asyura. Nah, jadi saum Asyura itu saum yang waktu itu tidak hanya Nabi Muhammad saja dengan umatnya yang melakukan, tapi juga termasuk orang-orang Quraisy, termasuk juga umat-umat yang lainnya sama melaksanakan. Kemudian kata Aisyah, falama qodimal Madinata somahu. Lalu ketika Nabi hijrah ke Madinah, datang ke Madinah, somahu, beliau pun masih tetap menjalankan saum tersebut, begitu. Wa amaronas, bahkan Nabi memerintahkan, menganjurkan kepada orang-orang bisyamihi untuk tetap melaksanakan saum Asyura itu. Nah, ini kenapa Nabi sampai demikian? Ini kan sebagaimana disabdakan oleh Nabi sendiri tadi, yaitu afdholus syiyam. Jadi memang saum Asyura itu punya keutamaan, gitu ya. Baik, oleh karena itu ketika Nabi hijrah ke Madinah pun Nabi masih menganjurkan, begitu ya, terus menganjurkan kepada orang-orang supaya orang-orang jangan mengabaikan terhadap saum Asyura itu. Kemudian falamma furido Ramadan, lalu ketika diwajibkan saum Ramadan atau ketika ada kewajiban saum Ramadan, qala, Nabi bersabda, kata Nabi gitu, mansa'a somahu, siapa yang mau melaksanakan saum silakan, wa mansya'a tarokahu, kalaupun ada yang tidak mau melaksanakan ya silakan. Nah, ini artinya menjadi saumnya itu menjadi sunnah. Nah, jadi dari hadis ini para ulama banyak menafsirkan, banyak memahami bahwa asal mulanya saum Asyura itu wajib, gitu ya, bersumber terhadap informasi dari Aisyah ini. Karena tadi Nabi amaronas, Nabi sangat menganjurkan, Nabi memerintahkan kepada orang-orang bisyamihi untuk melaksanakan, untuk menjalankan saum Asyura itu. Tapi ketika datang kewajiban saum Ramadan, nah ini, jadi dengan disebutnya kewajiban saum Ramadan, ini menunjukkan begitu ya, sekarang saum Ramadan yang wajib. Kemudian saum Asyura kata Nabi ya wa man syaa somahu, kalau yang mau saum silahkan saum, wa man syaa tarokahu, kalaupun yang mau tidak ya silahkan tidak saum, nggak apa-apa. Nah, ini menunjukkan bahwa saum Asyura itu menjadi sunnah.
Baik, jadi asalnya wajib dulu ya sebelum ada kewajiban Ramadan, setelah ada kewajiban saum Ramadan, saum Asyura menjadi sunnah berdasarkan hadis mutafaq alaih ini yang bersumber informasinya dari Aisyah. Baik, khotiman rahimakumullah, lalu keutamaan saum Asyura itu di samping memang tadi kata Nabi afdhalus syiyam, punya kelebihan, punya keutamaan. Lalu Nabi juga menegaskan gitu ya. Nabi juga menegaskan kembali di samping Nabi mengatakan afdhalus syiyam, Nabi juga mengungkapkan wasaumu yaum Asyura yukafiru sanatan madiyatan. Di samping keutamaan yang ada dalam salah satu keutamaan yang ada pada pelaksanaan saum Asyura itu, salah satunya adalah bahwa saum Asyura itu kata Nabi yukafiru sanatan madiyatan, bisa menghapus dosa yaitu 1 tahun yang lalu. Bahkan dalam hadis yang lain ada yang menyebutkan juga termasuk wa mustaqbalatan, bisa menghapus dosa ya setahun kemudian. Khotiman rahimakumullah, terkait dengan saum Asyura, lalu timbul juga di sini dalam hadis muncul juga terkait dengan keterangan adanya saum tanggal 9. Nah, lalu bagaimana dengan saum tanggal 9 Muharram itu? Baik, saum pada tanggal 9 Muharram ini adalah termasuk saum Asyura dan kemunculannya itu untuk membedakan dengan kaum Yahudi. Jadi menurut informasi dari Ibnu Abbas begitu ya dalam hadis riwayat Muslim bahwa Ibnu Abbas menyampaikan, kata Ibnu Abbas katanya lama soma Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW melaksanakan saum Yauma Asyura, yaitu pada hari Asyura gitu ya. Ketika Nabi melaksanakan saum Asyura tanggal 10 Muharram itu gitu, qalu para sahabat mengatakan, jadi memberikan informasi gitu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu yauman yu'addimuhul yahudu wan nasara gitu. Ternyata tanggal 10 Muharram itu hari yang diagung-agungkan oleh Yahudi dan Nasrani begitu. Bahkan mereka juga melaksanakan saum. Nah, jadi asalnya jadi ketika Nabi mula-mula datang ke Madinah, Nabi menganjurkan saum Asyura kepada para sahabat, kepada kaum muslimin, itu tidak ada masalah gitu ya. Tidak ada masalah. Tapi kesininya menjelang akhir hayat Nabi begitu, kesininya ternyata ada informasi gitu yang ditemukan oleh para sahabat, ada informasi bahwa ternyata saum Asyura itu atau tanggal 10 Muharram itu ini yu'addimuhul yahud wa nasara. Ternyata hari yang diagung-agungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani begitu. Bahkan mereka juga ya sebagiannya melaksanakan saum. Nah, sampai Nabi coba cross check begitu, kenapa ya orang Yahudi mengagungkan tanggal 10 Muharram itu. Nah, akhirnya Nabi coba cross check sendiri begitu ya, langsung tabayun mencari informasi kepada orang Yahudi, dan akhirnya Nabi menemui orang Yahudi, kenapa, apa alasan, betulkah kalian mengagungkan tanggal 10 Muharram itu, dan apa alasannya? Ternyata orang Yahudi beralasan ya karena tanggal 10 Muharram itu ini hari besar kami, yaitu hari besar Bani Israel ketika diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kejaran Firaun. Kemudian juga kaum Nasrani sama punya alasan menurut mereka gitu ya. Kalau menurut mereka ya katanya ini hari kemenangan bagi kami atau hari diangkatnya Isa Al-Masih gitu. Nah, tapi Nabi tidak mau berdebat masalah itu, ya itu sudahlah hak mereka atas pemahaman mereka. Nabi tidak mau memperpanjang masalah itu, walaupun sebetulnya ya Nabi mengungkapkan, sebetulnya kata Nabi ya saya lebih tahu urusan masalah tanggal 10 Muharram itu gitu ya daripada kalian Yahudi dan Nasrani.
Tapi Nabi sekali lagi tidak mempermasalahkan itu. Akhirnya Nabi kembali kepada para sahabat dan akhirnya Nabi mengungkapkan, mengikrarkan, yaitu kata Nabi di depan para sahabat, "Idza kanal amul mukbilu," kalau begitu nanti tahun depan gitu ya. Tahun depan di mana kita bertemu dengan Muharram lagi, insya Allah sumna yaumat tasi. Kita mulai Asyura itu kita mulai dari tanggal 9 begitu. Nah, jadi kesininya sekarang saum Asyura dalam ajaran Islam itu jadi 2 hari begitu. Yang asalnya 1 hari tanggal 10 Muharram, nah kesininya sekarang menjadi 2 hari gitu, yaitu dimulai tanggal 9 gitu. Khotimah rahimakumullah. Nah, jadi kesininya saum Asyura itu 2 hari gitu ya, 2 hari. Nah, oleh karena itu ketika kita melaksanakan saum pada tanggal 9 Zulhijjah itu tetap itu namanya saum Asyura juga begitu ya. Jadi sebetulnya tidak ada saum Tasu'a begitu. Yang ada dalam Islam itu saum Asyura. Nah, jadi bedanya saum Asyura ajaran Islam dengan Yahudi gitu. Di ajaran Islam sekarang yang namanya saum Asyura itu ada 2 hari, yaitu pada tanggal 9 dan 10 Muharram gitu. Jadi ketika kita melaksanakan saum di tanggal ini, baik itu di tanggal 9 ataupun di tanggal 10, nah itu namanya saum Asyura gitu. Karena ini sedang membicarakan, Nabi di sini sedang membicarakan saum Asyura dan untuk sekaligus untuk membedakan ya Asyura yang ada di Yahudi dengan dalam Islam. Baik, khotimah rahimakumullah. Lalu terakhir bagaimana kita melaksanakannya? Kemudian juga ada permasalahan bagaimana kalau kita melaksanakan saum Asyura tanggal 9-nya saja gitu ya. Atau tanggal 10-nya saja. Ya tentu karena ini dua-duanya juga namanya Asyura, ya silahkan saja. Kalau mau tanggal 9-nya saja, ya silahkan begitu ya. Kalau mau tanggal 10-nya saja, silahkan. Kalau mau dua-duanya, tanggal 9 dan tanggal 10, itu lebih baik tentunya begitu ya. Kalaupun tidak melaksanakan, ya tidak terkena ancaman dosa. Karena ini saum Asyura ini sekarang hukumnya menjadi sunnah begitu. Baik, khotimah rahimakumullah. Nah, jadi mudah-mudahan ya di bulan Muharram yang kita hadapi sekarang ini di tahun 1442 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kesempatan, memberikan kekuatan bagi kita untuk menjalankan saum Asyura. Yang mana saum tersebut tentunya ya punya kelebihan, punya keutamaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kesempatan dan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan saumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Segala kekurangan mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.